Bank Indonesia menargetkan sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS mulai digunakan di Cina dan Korea Selatan pada kuartal 1 2026. Kita bergeser ke informasi berikutnya, pemirsa, masih dari Bank Indonesia. Kali ini terkait dengan BI yang menargetkan sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS mulai digunakan di China dan Korea Selatan pada kuartal 1 2026. Ya, adapun tahun ini BI menargetkan KRIS antar negara dapat digunakan di 8 negara. Bank Indonesia menargetkan sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS mulai digunakan di Cina dan Korea Selatan pada kuartal 1 2026. Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta mengatakan saat ini KRIS antar negara sudah bisa digunakan di Singapura, Thailand, Malaysia, dan Jepang. Selanjutnya, Bank Sentral terus berupaya memperluas penggunaan KRIS ke Cina, Korea Selatan, India, dan beberapa negara lain. Filianingsih menambahkan, tahun ini Bank Indonesia menargetkan KRIS antar negara dapat digunakan di 8 negara. Nah, kita juga melihat bahwa negara mana saat ini kita sudah Singapura, Thailand, Malaysia, dan juga Jepang. Lalu dalam waktu dekat, mudah-mudahan sebelum triwulan 1 kita sudah bisa implementasi dengan Tiongkok dan juga Korea Selatan. Dan kita seperti diketahui kita sedang melakukan diskusi yang intens dengan India dan kemungkinan nanti juga dengan beberapa negara lainnya. Dengan meluasnya penggunaan KRIS antar negara dan KRIS di dalam negeri, transaksi KRIS tumbuh tinggi mencapai 139,99% year on year pada kuartal 4 2025. Pertumbuhan itu juga dikontribusikan dari penggunaan KRIS TAP yang semakin bertambah, terutama di 5 moda transportasi Jabodetabek dan 26 angkutan daerah. Tim Liputan IDX Channel. Deputi Gubernur Bank Indonesia Riki Perdana Gozali mengungkapkan, Bank Indonesia saat ini telah menyiapkan uang rupiah dalam stok jumlah yang memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi yang akan terjadi pada periode Ramadan dan Idul Fitri. Ia mengatakan untuk mendukung hal tersebut, BI juga menggelar program khusus penukaran untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. BI memperkirakan penukaran uang pada tahun ini akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. BI juga akan memperluas jangkauan penukaran terutama di daerah-daerah 3T. Hal itu dilakukan agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dan merayakan Hari Raya dengan lancar. Bank Indonesia telah menyiapkan uang rupiah dalam stok jumlah yang memadai untuk memenuhi kegiatan ekonomi yang terjadi nanti di Ramadan dan Idul Fitri. Terus khusus untuk bulan Ramadan dan Idul Fitri, untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang kecil biasanya dilakukan oleh masyarakat, Bank Indonesia melaksanakan suatu event kegiatan yang kami sebut dengan Serambi. Serambi ini adalah semarak rupiah Ramadan dan berkah Idul Fitri. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI kembali menggelar fit and proper test calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Uji kepatutan dan kelayakan hari kedua ini diikuti oleh calon Deputi Gubernur BI Diki Kartikoyono. Komisi 11 DPR RI kembali menggelar fit and proper test calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Pada tahap uji kepatutan dan kelayakan hari kedua ini, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia Diki Kartikoyono memaparkan visi-misinya untuk mewujudkan Asta Cita program Presiden Prabowo. Mulai dari penguatan infrastruktur, sistem pembayaran dan data, digitalisasi ekosistem, dan inovasi digital. Diki menilai penguatan infrastruktur digital yang ditopang oleh pembangunan Pusat Inovasi Indonesia dan Digital Talent yang mumpuni akan mampu menjawab segala tantangan. Penguatan digital talent juga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan lapangan kerja, ekonomi kreatif, serta memperkuat ketahanan dan inovasi keuangan. Kali dengan kemampuan-kemampuan terkini yang menjadi kolaborasi antara industri dan tentu kementerian lembaga, di sini kita akan mempunyai sebuah training ground yang akan bisa menjawab tantangan-tantangan tadi. Pertama, Bapak Ibu sekalian, kami sudah menyelenggarakan hackathon. Hackathon itu adalah kompetisi digital talent yang pesertanya ribuan. Tinggal kita atur
use case-nya atau prototipe-nya kita mau arahkan kemana digital talent ini. Setelah mereka mensubmit prototipe mereka, kita train mereka dengan basic training dan juga tentunya intermediate hingga advance. Diki Kartikoyono merupakan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia yang berasal dari internal Bank Indonesia. Diki merupakan Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran sekaligus Asisten Gubernur Bank Indonesia. Selain Diki Kartikoyono, dua calon lainnya yakni Solikin M. Juhro dan mantan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Tugas utama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia sebagai bagian dari jabatan strategis Bank Sentral untuk periode 5 tahun ke depan harus menjaga stabilitas moneter dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di berbagai bidang. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan Ci Ahsan menegaskan pergantian struktural Deputi Gubernur BI ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memastikan Bank Indonesia tetap mampu menjalankan mandat utamanya menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Di sisi lain, Deputi Gubernur yang terpilih harus segera bekerja sama ataupun bekerja untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan moneter sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Di mana menurut Marwan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan tercapai tanpa stabilitas nilai rupiah, inflasi yang terkendali, serta sistem keuangan yang sehat dan kredibel. Sejauh mana ke depan mereka punya strategi apa untuk membuat Bank Indonesia ini sesuai dengan tujuannya. Pada pasal 7 ya kan Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang P2SK itu kan tugasnya kan menjaga stabilitas rupiah, stabilitas pembayaran, stabilitas sistem keuangan, dan terakhir tentunya tujuannya untuk pertumbuhan ekonomi. Nah ini kita dorong kan, seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana selama 12 tahun ini pertumbuhan ekonomi kita seperti jalan di tempat ini. 5 lebih, 5 kurang gitu loh. Sementara kita butuh akselerasi pertumbuhan yang tinggi untuk membebaskan Indonesia dari middle income trap. Harus 7% atau 8% seperti yang diinginkan oleh Presiden. Ya, informasi terkait calon Deputi Gubernur BI baru tentu masih mendapat perhatian publik ya, Vin ya. Apalagi ada satu nama yang erat sekali dengan Presiden Prabowo Subianto, yakni Thomas Jiwandono. Nah, melihat hal ini, gimana kalau Vina melihatnya? Ya, harapan saya sebagai masyarakat tentunya semoga saja siapapun yang nanti terpilih itu memang benar-benar memiliki profesional di bidangnya, memiliki kapasitas, integritas, dan juga rekam jejak yang memang sangat dibutuhkan oleh lembaga ya. Karena memang di posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia ini sangat krusial ya, bisa dibilangnya, karena berkaitan langsung dengan perumusan dan juga pelaksanaan kebijakan moneter nasional. Ya, tentu itu yang memang menjadi harapan masyarakat luas begitu ya. Kenapa kemudian ini menjadi kontroversial, apalagi ada nama Thomas Jiwandono, karena rasanya apakah kemudian Bank Indonesia kekurangan talenta, Vin, untuk kemudian bisa menempatkan pejabat-pejabatnya untuk masuk menjadi calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, sehingga harus ada perwakilan nama dari pemerintah yang notabene lagi-lagi dekat dengan Presiden Prabowo Subianto. Apakah kemudian ini bisa diartikan pasar sebagai aksi intervensi? Nah, ini tentu yang harus dijawab juga nantinya jika memang benar Thomas Jiwandono masuk dalam bursa ataupun akan melakukan atau masuk dalam fit and proper test calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, dan semoga kita harapkan yang terbaiklah yang bisa menempati posisi tersebut.